balik lagi di sini bersama kami di podcast Bincang 3, obrolan bertiga, Inspirasi tidak terduga. yo. Di sini gue Jidan. Dan gue Duta. Dan gue Dika. Dan tentunya kita bakalan nemenin kalian nih di beberapa menit ke depan tentunya ya, dengan pembahasan-pembahasan yang asik-asik tentunya ya. Yo, di sini kita akan bahas tentang dampak pornografi. Ternyata pornografi itu sangat berbahaya loh. Wah, bahaya gimana gitu? Menurut survei, Menteri Komunikasi dan Informasi Tifatul Sembiring merasakan prihatin dengan semakin maraknya peredaran pornografi di kalangan remaja dan anak-anak. Bahkan Komisi Perlindungan Anak mengungkapkan 97% remaja pernah menonton atau mengakses pornografi nih. Wah iya tuh, gue juga ini baca dari sarjito.co.id nih ya. Banyak remaja yang rentang usianya antara 12 sampai 22 tahun itu mengalami masalah psikolog. Wah, biasa sampai separah itu ya. Ternyata hampir sama kayak narkoba juga ya efeknya. Malah bisa lebih parah ya. Lebih parah tuh kalau narkoba itu. Wah, apa tuh narkoba? Narkoba tuh baca. Wah, cuy. Dan lu tahu gak sih dampak pornografi ini? Kebanyakan orang-orang malu gitu buat nyerita masalah ini. Padahal itu masalah yang cukup kompleks menurut gua. Yang gak bisa disepelekan gitu. Ya betul sekali. Karena kena psikis mungkin ya. Ya, dan mungkin si korban pornografi ini merasa malu mungkin ya kalau nyeritain. Istilah dia udah pasti itu range-nya udah kecanduan banget pasti. Nah ya, tapi justru kalau nggak diceritain, ini bakal terus berkepanjangan. Tapi kalau misalnya dari pengalaman gue, dari time yang kayak gitu tuh jadi bahan olok-olokan di tongkrongan, bro. Nah betul sih, betul itu. Pastinya juga lu harus nemuin orang yang tepat. Kalau misalkan lebih aman ke psikolog tentunya ya. Pasti. Ya. Kan psikolog agak mahal. Oh iya. Tujuan podcast kita di sini tuh pengen bikin kita open minded soal masalah ini. Iya, karena dampak-dampaknya dari pornografi itu bisa mengerikan ini ya. Ya, dan tentunya kita juga nggak mau bikin obrolan itu jadi hal tabu di tongkrongan tentunya ya. Setuju. Udah gak jadi bahan olok-olokan ya. Istilah sekarang itu apa sih tak PMO ya? PMO itu singkatannya apa sih tak? Pornografi, masturbation, and onani. Wow, itu karena pertama dia menonton video porno, kedua dia terangsang dan akhirnya melakukan Oke, mungkin buat laki-laki onani, buat cewek masturbasi. Iya. Lu tahu nggak sih? Ternyata ada artis juga loh yang dia tuh kecanduan pornografi. Bahkan ini artis besar. Wah, iya. Tahu nggak lu? Siapa itu? Masa nggak tahu sih. Artis Amerika, pokoknya penyanyi terkenal cewek. Cewek, Siapa? Selena Gomez. Siapa? Billie Eilish. Wah, Ya, serius gua. Gue beli aja. nggak kelihatan kecanduannya. Tapi dia tuh mengakui secara publik gitu. Gue pernah lihat di artikel dan beberapa literatur gitu bahwa Billie Eilish tuh mengungkapkan kecanduan pornografi dan dia tuh merasa psikologinya hancur gitu gara-gara pornografi. Tapi Billie Eilish kelihatannya sukses loh, Pak. Kita ngelihatnya di luar sukses, tapi dia ngerasa psikologinya terganggu. Dan gue juga baca di beberapa artikel ternyata PMO itu bisa menyebabkan gangguan mental, kecemasan atau anxiety. Oh, ternyata orang-orang anxiety beberapa juga bisa gara-gara PMO juga lah. Tapi gue setuju ada mungkin ada beberapa yang cerita sama gue ceritain soal kecanduan PMO. Terus dia ngerasa kayak setiap sebelum melakukan PMO itu dia tuh jadi cemas. Terus ada yang kurang gitu. Terus selain itu jadi rasa percaya dirinya tuh menurun. Berarti emang sebahaya itu mungkin Kak dengan PMO itu. Ya betul juga sih. Jadi PMO ini tuh mungkin dari lingkungan ya bisa terjadi ya. Dari lingkungan dia mungkin waktu kecil atau Bisa jadi sih karena kalau dulu kan sering ada warnet. Oh iya dulu. Dulu di zaman-zamannya warnet. Apalagi sekarang internet wah lebih emosional. Sebelum tidur tuh disarankan jangan buka Twitter. Anak gak boleh buka Twitter. Apaan tuh? Banyak yang bahaya asli pokoknya. Karena gue juga pengalaman soalnya gitu. Dan gue juga pernah mengalami gitu. Tapi lu gak sampai kecanduan kayak Billie Eilish gitu? Enggak. Itu nanti kita tidak ada di pembahasan selanjutnya. Tapi gue mau nanya nih. Kan tadi kata artikel itu mengganggu kepada kecemasan. Nah, lo yang pernah Jadi kebuka gini. lu kecemasan lu terganggu nggak Kak? Atau lu bahkan mengurung diri gitu jadi nggak percaya diri? Justru
bikin konsentrasi itu kurang sih. Nah, gara-gara si pornografi itu. Ya, Jadi kepikirannya tuh bukan konsentrasinya itu terbagi dua mungkin ya. ya. Kan di dalam otak tuh ada dopamin ya. Dopamin itu berguna untuk kreativitas dan hal-hal yang produktif. Dan semenjak ada pornografi ini, dopamin gue tuh jadi rusak gitu. Banjir mungkin ya. Ya. Dan ngeluarin kreativitas tuh susah gitu. Susah. Karena lu sulit berkonsentrasi mungkin ya. Ya. Wah, anjay nih buat teman-teman nih, stop buat PMO. Coba cari di tongkrongan lu yang pendiam dan coba lu ajak ngobrol. Siapa tahu dia PMO gitu. Kalau enggak ya enggak masalah gitu. Tapi kalau di tongkrongan gue tuh yang pendiam tuh bukan PMO Kak. Apa? Broken home. Oh, podcast aja deh kita cari tahu tentang broken home nih. Ya. Tapi PMO itu ada beberapa tahapan gitu. Apa aja tuh? Dari yang pertama gitu ya, dari lingkungan mungkin ya, karena dulu internet emang sebebas itu. Iya, sebebas. Kalau sekarang kan ada apa sih namanya? Internet blokir lah kayak gitu ya, Info internet sehat gitu. Kalau misalkan dulu kan, wah, lu buka YouTube juga bisa lah. Anjay, Iya itu gitu. gue jujur paling gue nonton dangdut seksi. YouTube. Ini bukan timeline yang berantem. Bukan. Tapi emang awal mulanya gitu sih. Dari lu misalkan ngelihat tayangan gitu ya. Jujur yang pertama kali gua rasain pasti mual, jijik, dan lain-lain gitu ya. Karena gua itu baru pertama kali nonton yang kayak gitu. Entah kenapa gitu. Si PMO ini tuh kayak jadi magnet tuh. Kayak orang ngerokok kan kecanduan. Iya. Kalau nggak ngerokok tuh nggak bisa. Nah si Kayak ada yang kurang gitu. iya kayak gitu. Meskipun kita tuh dalam keadaan yang tidak terangsang, enggak apa sih bahasanya? Nice, cok. Ya itu bahasanya. Meskipun kita nggak ada terangsang di situ, tapi nggak tahu kenapa gitu di saat sendiri pasti Lu ngakses gitu. ya Ingin ngakses yang paling parah apa? apa? Sebelum tidur gua scroll IG, tiba-tiba wah Oh, ada apa lah yang top gini. Tapi Kak, gue dengar dari podcast yang lain, katanya kalau yang keseringan onan itu jadi kurang daya tarik ke perempuannya. nah itu juga itu ngaruhnya sih kalau gua baca ya dari percaya diri sih, dari segi percaya diri. Makanya lu jomblo nggak? Jomblo Hati-hati. Baju Tapi jujur ya, itu dampak dari PMO tuh, percaya diri. Bukan dari hal pasangan aja sih. Dari lu misalkan pengen melakukan sesuatu nih. Kayak lu misalkan ada presentasi, kayak tugas kampus atau apalah gitu. Dan itu tuh ngaruh banget gitu ke percaya diri lu. Ini kirain gue itu kurangnya daya tarik ke lawan jenis itu dikarenakan dia sudah enak sama aktivitas dia PMO itu. Nah, iya itu bisa jadi sih. Tapi sebenarnya gini ya, gue pernah baca juga di beberapa artikel bahwa orang-orang PMO itu dia tuh sebenarnya ada rasa pengen pacaran lah gitu, ketertarikan sama cewek. Cuman gara-gara dia PMO, fantasinya selalu ke hal yang kayak gitu. Jadi dia setiap ngeliat cewek tuh bukan karena ada perasaan, tapi dia tuh mikir bahwa si Iya, cewek itu bisa dipakai gitu. ya ada hal yang kayak gitu. Terus kalaupun dia ngerasa emang benar-benar suka ke cewek itu, dia tuh malu buat ngungkapin gitu, karena sering ngurung diri di Energinya menurun banget mungkin. ya gitu. Tapi dari Jidan mungkin pernah mengalami hal-hal seperti ini. Kalau gue jujur gue pernah, karena dulu gue itu kalau dibilang anak warnet, gue hampir 12 jam gue ada di warnet gitu untuk main permainan point blank. Kalau dulu waktu itu kejadiannya gue udah beli billing nih, pas dibuka udah langsung ngakses Oh, jackpot tuh. udah langsung akses situs itu. Dan di situ gue, namanya anak kecil ya, punya rasa penasaran lah, gue tonton kesalahannya di situ. Dan akhirnya gue sempet kecanduan untuk sebelum main game ya nonton gitu. Dan akhirnya ya dulu gue sering ikutan lomba-lomba pramuka, kegiatan aktif di SD itu. Gue jadi males karena ya gue pengen ke warnet gitu, pulang sekolah ke warnet, lalu sekolah siang
paginya gue habisin di warnet, nggak ada niatan untuk belajar atau kegiatan positif lainnya. Itu dampak buruknya. Jadi ngancurin banget ya buat Generasi generasi berikutnya mungkin kah? Ya betul sih. Dan sebenarnya obrolan kayak gini tuh gue pengen ngangkat karena di saat lu sendirian PMO itu kan, dan di saat lu sendirian pengen keluar dari zona itu, lu nggak tahu pengen cerita sama siapa. Kalau lu nggak punya temen buat ngebahas kayak gini, lu bakal terus-terusan kayak gitu. Gua 100% yakin bakal kayak gitu ya. Karena gini ya, kalau misalkan lu nggak pernah ceritain masalah lu, itu bakalan terus ada di kepala lu. Jadi kayak lu pengen cerita nih, tapi lu malu dan lu ngurung diri, akhirnya kayak gitu lagi. Kalau sekarang tenang aja, kalau buat kalian yang mau cerita-cerita soal itu kita punya ruangnya sendiri. Ya, Tinggal datang aja ke tempat podcast kami. podcast apa nih? podcast. Bincang 3. Nah, di sini kalau kalian yang merasa malu di tongkrongan untuk nyerita, di sini kita open minded untuk kalian cerita. Kita bahas semuanya karena di sini ya Yang apa yang pernah mengalami kita bisa alhamdulillah keluar dari zona itu. Iya, betul sekali. Dan itu semengerikan itu tentunya. Dan prosesnya pun nggak gampang sih. dari lu tak proses lu keluar dari PMO itu gimana sih tak? Gue proses keluar dari PMO emang lama banget tapi karena niat mungkin ya, dari yang ke satu niat. Dari niat aja tuh nggak cukup karena setiap kita udah siap-siap mau keluar dari zona itu, tetap aja suka ada yang karena sebelumnya Udah kecanduan. jadi kalau ditraksi yang ke narkolema itu, tapi mulai keluar tuh yang ke satu benar-benar diniatin, yang kedua ganti kalau kita ganti. Oh, emang circle dulu kenapa? Nggak ada sih, cuman suka ngirim kayak gambar atau stiker di WhatsApp yang gitu-gitu kan ya. Jadi lu ke different lagi. Terus dari Instagram, dari Twitter, gue udah mulai hapus itu semua tuh. Terus udah mulai olahraga juga, karena kan dari tadi yang Dika bilang tuh dopamin itu, ternyata dopamin tuh nggak cuman keluar pas kita lagi nonton itu doang, tapi ada cara lainnya. Olahraga, baca buku. Jadi lu sekarang difokuskan untuk kegiatan positif. Itu ngancurin banget sih kata gue. Dari awalnya gue terdistract karena hal itu, tapi sekarang udah banyak perubahan lah, lebih positif. Terus jadi lebih, kalau gue ngerasa ya aura gue tuh jadi lebih terpancar gitu. Nah, gue juga nih mau cerita. Waktu gue SMP itu, gue jujur gue kehilangan konsentrasi. Yang pertama waktu SD, yang kedua itu waktu SMP itu gue mulai ketertarikan kepada cewek, mulai memberanikan mengungkapkan perasaan kepada cewek. Tapi gue itu jujur kurang berani, kurang percaya diri lah. Gue ngaca, wah jing, gue iya kalau gue breakout some ini kayak auranya tertutup lah. Dan akhirnya gue sadar, terus ternyata Perusahaan gue melihat ternyata yang salahnya di sini nih. Ternyata gue kecanduan PMO gitu, dan akhirnya ya gitu gue sibukin dengan kegiatan positif kayak aktif di beberapa eskul, dan akhirnya ya alhamdulillah Jadi oleh yang sekarang ya oleh positif dan yang lebih ceria lihat. pokoknya buat teman-teman ya yang bingung cerita gitu ya, lu juga bisa gue saranin masuk ke komunitas-komunitas Stop PMO gitu. Iya. Sekarang udah banyak loh di sosial media. Banyak. Lu cari aja Stop PMO, itu udah banyak reminder buat lu yang sering PMO gitu, buat ngebatasin hal itu gitu. Emang Ngebatasin dong, artinya ngeberhentiin. ya lu berhentiin, tapi emang tahapannya susah sih. Karena gue juga pernah scroll TikTok, nemu beberapa challenge orang-orang itu yang stop PMO itu dengan day 1 kayak dia olahraga, day 2 dia fokusin lagi dengan kegiatan positif kayak ngaji, sholat, lagi difokusin. Nah lu harus berserah diri dulu lah kepada Tuhan, lu mengakui dosa dan melakukan hal yang positif
Kalau yang kebertuhan gimana? Nggak tahu tuh, nggak tahu kalau Enggak sih, gak susah. nggak susah. Kita balik lagi dengan niat. Niat ya. Mungkin kalau udah niatnya bagus terus berhenti PMO itu bisa jadi bertuhan mungkin. Iya. Dan bahkan gua juga pernah lihat komentar-komentar di IG tuh di sosmednya yang Stop PMO itu, dan ternyata mereka tuh support gitu bahwa semangat day 1, semangat day 2 gitu. Bahkan ada yang sampai day 30 dia tuh nulis di kalendernya. Keren banget. Apalagi kalau disemangatinya bukan sama TikTok sendiri. Wah, Itu apresiasi banget sih. Itu. kita udah berani terbuka. Ya. Itu jalan terbaik kayaknya. Jadi intinya dampak negatif dari pornografi dari PMO itu satu kehilangan percaya diri mungkin ya. 2 merasa cemas, 3 dia males, ya semuanya bakal berantakan lah. Iya. Jadi buat kalian stop PMO karena itu bakal merusak banget tim. merusak kepercayaan diri, semua rencana kalian tuh ke depannya bakal rusak nih. Dan gue juga ngingetin buat generasi penerus nih ya. Iya. Gen Z terutamanya. Cuy, Gen Z. Gen Z itu Gen Z tuh kan katanya nih ya, Iya. buat membangun Indonesia emas 2004. Iya, betul. Nih buat kalian nih dengerin nih. Dan kalau kalian udah dihancurin sama hal-hal kayak gitu sekarang, wah, Harapan Indonesia pupus. ya gitu. Kayaknya emang harus banyakin. Kegiatan-kegiatan positif lah. Dan lu tahu nggak sih riset bahwa gue baca ya di mojok.co, lu tahu nggak sih? Oh iya. Mojok.co. Iya. Pernah. Mojok.co, Polkatip Iya, kayak gitu. Gue lihat tuh Gen Z tuh menjadi pengangguran terbanyak, dan mereka tuh kebanyakan ke sekolah gitu, nggak produktif lah pokoknya. Dan tentu itu nggak disebabin sama PMO juga ya. Iya. Dari hal lainnya ada. Tapi gua nih, karena podcast kali ini pembahasan tentang PMO ya. Iya. Hal-hal kayak gitu tuh yang nggak bikin lu produktif tuh bisa disebabkan juga dari PMO gitu. Setuju banget gue. Nah, makanya dari itu buat kalian nih teman-teman yang pengen ceritain, silakan datang gitu. Silahkan datang atau konsultasi di Instagram kita di bincang tidak. Dan kalau misalkan pembahasan kali ini bisa dijadiin part 2 kayaknya. Iya. Jadi ada narasumbernya nih gitu. Ya benar. Kita tahu Kita udah narasumber kita sebenarnya emang udah ada, soalnya cuman dia berhalangan dari ini. jadi kita cuma bincang-bincang bertiga lagi ya. Karena ini udah dijadwalin nih, nggak bisa batal gitu ya. Mungkin di next selanjutnya kita bisa sama narasumber lebih terbuka soal masalah-masalah kayak gini, dan tentunya bisa mengatasi masalah dari PMO itu sendiri ya. Terus dari narasumbernya tuh sekarang dia tuh emang jadi orang yang sukses mungkin ya. Iya. Dari sebelumnya dia males katanya. Cuman biar lebih kalian buat penasaran, lanjut di part 2 aja. Kita lanjut di podcast part 2. Bye bye.